Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Keluarga besar Balai Bahasa Provinsi Riau turut berduka cita atas berpulangnya Datuk Haji Sri Al-Azhar pada Selasa 12 Oktober 2021 pada usia 60 tahun. Datuk Haji Sri Al-Azhar lahir pada tanggal 17 Agustus 1961 di Dalu-Dalu, Rokan Hulu, Provinsi Riau. Beliau menyelesaikan pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Pasir Pangarayan. Sementara itu, Datuk menamatkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 2 Pekanbaru. Setamat sekolah menengah atas, Datuk meneruskan pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Riau jurusan Bahasa dan selesai pada tahun 1985. Datuk Al-Azhar memulai karir kepenulisan sejak duduk di bangku SMA. Tulisan beliau sering menghiasi majalah dinding sekolah. Sebelum bakat menulisnya muncul, Datuk mengatakan bahwa dirinya memiliki tradisi membaca yang kuat. Di samping mewarisi tradisi membaca dari ayahnya, Datuk juga memperoleh tradisi tersebut dari gurunya, Idrus Tintin. Pada masa awal kepenulisannya, Datuk dikenal sebagai penyair dan penulis skenario atau naskah lakon. Beberapa karya puisi beliau pernah dimuat di Harian Riau Pos, Haluan, dan Pelita, Mingguan Genta, serta majalah Sagang dan Horizon. Kumpulan puisi beliau, Bilangan Esa, sudah diterbitkan oleh KNPI Riau pada tahun 1981. Beberapa puisi yang lain juga dimuat dalam antologi Blak-Blak Duka tahun 1983, Jalan Bersama tahun 1992, dan antologi puisi penyair Pekanbaru, Menggantang Asap Warta. Sementara itu, Datuk juga menulis beberapa skenario sandiwara, antara lain Di Langit Ada Bintang antara tahun 1977 dan 1978, Tun Fatimah antara tahun 1986 dan 1987, dan Pelabuhan Terakhir pada tahun 1985. Dalam perjalanannya kemudian, Datuk dikenal sebagai esais dan penerjemah. Beberapa karya esai beliau dipublikasikan melalui majalah Horizon, Mingguan Genta, dan buku kepengarangan Melayu abad 19 dan 20. Pada Seminar Kebudayaan Melayu tahun 1994, Datuk menyajikan esainya yang berjudul Jalan Bahasa dan Lingkaran Raja Ali Haji. Tidak hanya memiliki bakat di bidang kepenulisan, beliau juga beberapa kali menerjemahkan beberapa karya sastra mancanegara berkat kemampuannya menguasai 3 bahasa, yaitu bahasa Inggris, bahasa Belanda, dan bahasa Jerman. Beberapa karya sastra mancanegara yang pernah Datuk terjemahkan seperti 5 puisi karya Rutger Kopland dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia, puisi-puisi Korea dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, cerpen A. Alberts dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia, cerpen Daniel Lokis dan Jose Luis Borges dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, dan esai Walter Benjamin berjudul Tukang Cerita. Tidak hanya menulis, Datuk juga aktif dalam berbagai bidang kegiatan seperti seni dan budaya. Beberapa jabatan yang pernah diemban Datuk Al-Azhar adalah sebagai Sekretaris Sanggar Teater Wahana pada tahun 1977 sampai dengan 1980. Mendirikan dan memimpin Sanggar Taman Republik pada tahun 1981, menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Koordinasi Kesenian Nasional Indonesia Riau pada tahun 1981, memimpin Lembaga Seni Budaya KNPI Riau pada tahun 1982 sampai dengan 1987, sebagai Ketua 3 bidang program di Dewan Kesenian Riau, menjadi Ketua Yayasan Bandar Serai pada tahun 2000, sebagai Direktur Bandar Serai Orkestra dari 2003 sampai dengan 2021,
dan pernah menjabat sebagai Ketua dan pendiri Asosiasi Tradisi Lisan atau ATL Riau. Beliau juga pernah mengisi siaran mengenai sastra dan budaya di Radio Smart FM Riau Mandiri. Bersama Hasan Junus dan El Mustian Rahman, Datu Al-Azhar juga menerbitkan majalah sastra Suara. Pada tahun 2009, Datuk Seri Al-Azhar pernah menjadi pemeran di film Mata Pena Mata Hati Raja Ali Haji, film Indonesia yang disutradarai oleh Gunawan Panggaru dan dibintangi oleh Alex Komang, Henidar Amro, Cok Simbara, Al-Azhar, Andi Anhar Khalid, dan Teja Al-Had. Beliau memerankan Raja Ahmad, ayahanda pahlawan nasional Raja Ali Haji. Datuk Al-Azhar merupakan seorang budayawan atau sastrawan. Bicara soal upaya membangkitkan marwah Melayu, cukup sulit mencari tandingan Datuk Seri Haji Al-Azhar. Beliau kerap berbicara di podium seminar dan di tengah terik lapangan perihal kepentingan Melayu. Datuk Al-Azhar sempat memberi sambutan bersempena pada Bulan Bahasa dan Sastra tahun 2021 yang ditajah oleh Balai Bahasa Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Azhar, Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Riau, mengucapkan tahniah atas Bulan Bahasa tahun 2021. Dalam perjalanannya, Lembaga Adat Melayu Riau selalu menempatkan bahasa sebagai salah satu pilar utama dari keupayaannya untuk melestarikan adat dan budaya Melayu di Provinsi Riau. Lembaga Adat Melayu Riau juga bekerja sama dengan Balai Bahasa Pekanbaru dalam aktivitas yang melibatkan kebahasaan maupun kesastraan. Bagi adat dan budaya Melayu, bahasa dan sastra adalah kumpulan budi. Orang-orang Melayu mengatakan bahasa tidak bisa dipisahkan dari budi. Bahasa Melayu dalam pengertian budaya Melayu dengan demikian adalah kumpulan budi. Kita berharap bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu makin lama makin memperlihatkan sosok yang jelas menjadi bahasa budi juga. Baik melalui penggalian dan penciptaan melalui karya-karya kebahasaan, terutama sastra, maupun di dalam praktek berbahasa Indonesia kita sehari-hari. Bahasa Melayu asasnya sebagai lingua franca adalah bahasa yang mendekatkan yang jauh dan merapatkan yang dekat. Kita berharap peran bahasa Melayu di masa lampau dan peran bahasa Indonesia di masa kini melalui aktivitas kebahasaan dan karya-karya sastra kita mampu mengemban tugas persatuan itu, mendekatkan yang jauh dan merapatkan yang dekat. Semoga Allah senantiasa meridhoi semua upaya kita di jalan kebahasaan dan kesusastraan ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini sosok tersebut telah tiada, pergi untuk selama-lamanya menunaikan janjinya menghadap keripaan ilahi.
Ruang hati kini tak lagi bernyanyi, berubah sepi nan sunyi. Hanya doa pengobat luka agar beliau tenang di alam sana. Selamat jalan, Datuk. Semoga apa yang Datuk berikan untuk kemajuan dan kejayaan bahasa dan sastra selama di tanah Melayu menjadi amalan bagi Datuk di sisinya. Amin.